Bagaimana mengukur ROI dari pelatihan dan pengembangan? Pernah nggak sih kita merasa sudah investasi besar untuk pelatihan karyawan tapi hasilnya nggak kelihatan juga? Apa ini berarti buang-buang uang atau memang ada cara tepat buat mengukurnya? Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan bahas soal investasi pada karyawan, khususnya di bidang pelatihan dan pengembangan. Ini bukan sekedar pengeluaran rutin loh, investasi ini bisa jadi kunci pertumbuhan bisnis kita. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana cara kita mengukur return on investment atau ROI dari pelatihan dan pengembangan ini? Apakah benar-benar membawa keuntungan atau malah membebani anggaran? Mari kita ulas dengan gaya yang asik dan praktis. Pertama-tama mari kita pahami dulu konsep ROI atau return on investment. ROI adalah rasio untuk mengukur efektivitas investasi kita. Dalam hal ini adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Semakin tinggi ROI, semakin baik keuntungan yang kita dapatkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Tapi kalau bicara pelatihan, gimana sih cara ngitungnya? Ini bukan soal angka penjualan atau penghematan biaya langsung, jadi sedikit lebih rumit. Banyak perusahaan merasa sayang untuk investasi di pelatihan karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Padahal karyawan yang berlatih dan berkembang punya peluang lebih besar untuk memberikan kontribusi positif buat bisnis. Bayangkan kalau setiap karyawan yang baru gabung punya skill yang terus berkembang. Produktivitas naik, efisiensi kerja meningkat, dan bahkan karyawan jadi lebih setia pada perusahaan. Tapi kalau nggak diukur ROI-nya, sulit untuk tahu apakah dampak positif ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Mari kita bahas cara-cara konkret untuk menghitung ROI. Ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan untuk memastikan pelatihan kita efektif dan menguntungkan. Langkah 1. Tentukan tujuan pelatihan. Pertama, kita harus tahu dulu tujuan spesifik dari pelatihan yang diadakan. Apakah ingin meningkatkan keterampilan tertentu atau menambah pengetahuan terkait posisi kerja? Misalnya, kalau tujuan kita meningkatkan produktivitas, maka kita bisa mengukur hasilnya dengan peningkatan output setelah pelatihan dilakukan. Kedua, hitung biaya total investasi. Semua biaya terkait pelatihan harus dihitung dengan cermat. Ini bisa meliputi biaya pembicara, materi, waktu yang dihabiskan, serta biaya tak langsung seperti gaji yang tetap dibayarkan selama karyawan dalam pelatihan. Misalnya, kalau pelatihan berlangsung selama 3 hari dengan biaya total 10 juta rupiah, itulah nilai investasi kita. Langkah 3. Evaluasi hasil pelatihan. Setelah pelatihan selesai, kita perlu evaluasi hasilnya. Misalnya, apakah terjadi peningkatan dalam performa kerja atau penurunan tingkat kesalahan? Salah satu cara mudah adalah dengan membandingkan data kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. Contoh, kalau produktivitas seorang karyawan meningkat 15% setelah pelatihan, kita bisa nilai ini sebagai salah satu hasil positif investasi. Langkah 4. Hitung nilai finansial dari hasil pelatihan. Cara lain adalah mengkonversi hasil tersebut menjadi nilai finansial. Misalnya, kalau produktivitas meningkat 15% dan ini berarti menambah pemasukan 2 juta rupiah per bulan, kita tinggal mengalihkan angka ini dengan 12 bulan untuk menghitung nilai tahunan dari hasil pelatihan. Langkah 5. Gunakan formula ROI. Formula ROI yang bisa kita gunakan adalah ROI sama dengan keuntungan dari pelatihan dikurangi biaya pelatihan dibagi biaya pelatihan dikali 100%. Misalnya, kalau total keuntungan tahunan dari pelatihan adalah 24 juta rupiah dan biaya pelatihan 10 juta, maka ROI sama dengan 24 juta dikurangi 10 juta dibagi 10 juta dikali 100%, sama dengan 140%. 4. Contoh kasus ROI pelatihan yang menguntungkan. Misalnya, perusahaan kita adalah sebuah restoran. Pelatihan yang diadakan adalah peningkatan keterampilan layanan pelanggan para staf. Dengan pelatihan ini, karyawan jadi lebih cekatan dan pelanggan lebih puas sehingga mereka cenderung balik lagi. Dalam 3 bulan, penjualan meningkat sekitar 20%. Setelah dihitung, ternyata pendapatan yang masuk bertambah 30 juta, sedangkan biaya pelatihannya sekitar 12 juta. Maka ROI pelatihan ini adalah sekitar 150%. Angka yang cukup bagus dan menunjukkan bahwa pelatihan tadi berhasil. 5 faktor-faktor yang perlu diperhatikan. ROI pelatihan tidak selalu hitam dan putih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ROI yang perlu kita perhatikan agar bisa melakukan evaluasi yang lebih komprehensif. Retensi karyawan. Semakin banyak karyawan yang bertahan setelah pelatihan, semakin baik. Pelatihan yang berkualitas biasanya membuat karyawan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk tetap berkontribusi dalam perusahaan. Peningkatan produktivitas. Ini indikator yang penting lainnya. Dalam pelatihan, karyawan bisa jadi lebih efektif dan efisien, baik dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari maupun dalam proses kerja secara keseluruhan. Loyalitas karyawan.
karyawan merasa berkembang akan lebih loyal. Ini berarti kita bisa mengurangi turnover yang sebenarnya biaya tersembunyi yang cukup besar bagi perusahaan. 6. Cara meningkatkan ROI pelatihan karyawan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dengan tepat. Pastikan pelatihan memang relevan dengan kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan. Misalnya, untuk tim pemasaran, pelatihan yang diperlukan adalah tentang strategi pemasaran digital yang terkini, bukan soal administrasi. Pilih program pelatihan yang berkualitas. Jangan tergiur dengan harga murah. Pelatihan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan lebih cenderung memberikan ROI tinggi, meskipun biayanya lebih besar. Gunakan teknologi untuk pelatihan yang efektif, misalnya e-learning atau pelatihan online yang bisa disesuaikan waktunya dengan karyawan. Ini juga mengurangi biaya akomodasi atau perjalanan. 7. Evaluasi dan monitoring hasil pelatihan secara berkala. Setiap pelatihan butuh evaluasi. Jangan berhenti hanya pada ROI satu kali. Coba monitor secara berkala untuk memastikan hasil pelatihan tetap relevan dan terus memberikan dampak positif bagi perusahaan. Caranya bisa melalui survei kepuasan karyawan atau bahkan mengukir lagi indikator kinerja mereka dalam beberapa bulan setelah pelatihan selesai. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah pelatihan tersebut perlu diulang, diperbarui, atau ditingkatkan lagi. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah langkah penting untuk menjaga daya saing perusahaan. Tapi supaya investasi ini benar-benar efektif, kita perlu tahu cara mengukur ROI-nya. Mulai dari memahami tujuan pelatihan, menghitung total biaya, hingga menganalisis hasil dan membandingkan manfaat finansial yang didapat. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan memang berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Jadi, mari kita mulai perhitungan ROI dari setiap pelatihan yang kita berikan dan buat pelatihan tersebut menjadi bagian dari strategi bisnis yang lebih besar. Ingat, karyawan adalah aset kita yang berharga dan investasi pada mereka akan menjadi fondasi kuat untuk masa depan bisnis yang lebih cerah.